Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel Byte KJ dan selamat datang di konten Bahas Santuy. Jadi ini adalah konten gua yang terbaru gitu, biar kalian tuh nggak bosen. Terki mulu bang, iya makanya gue bikin konten Bahas Santuy. Dan mohon maaf banget kalau gua nggak bikin trailernya sama sekali atau ngasih tahu ke kalian. Sebenarnya kemarin udah sih di video sebelumnya, cuma kayaknya yang lihat sedikit gitu dan nggak banyak orang ngerti karena videonya viewsnya juga tidak seperti biasa. Ada masalah sedikit sama video gua, yaitu kena pembatasan usia. Kalau katanya YouTube gara-gara judulnya yang terlalu gore, kan kemarin kita pakai judul yang seperti ini. Nah, jadi gua bakal bahas sedikit apa itu Bahas Santuy. Mumpung ini adalah video pertama kita Bahas Santuy ini, jadi gua pengen bahas sedikit apa sih Bahas Santuy itu. Jadi Bahas Santuy itu adalah konten yang dimana gue bakal membahas tentang sesuatu hal yang mungkin belum banyak orang lain ngerti. Dan rencananya gue juga akan membahas suatu hal yang viral di media sosial atau culture dan subculture negara lain yang tentunya gak banyak orang ngerti gitu. Dan hal-hal yang bakal gue bahas ini tentunya bersumber dari internet. Jadi ada dari Instagram, dari YouTube gitu. Kalau Instagram mungkin gue bakal cari di Vice mungkin ya, Vice ID. Dan di konten pertama Bahas Santuy ini kita akan membahas tentang butterfly effect. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengarkan kata-kata ini, butterfly effect. Mungkin kalian mendengarkan pas teman kalian cerita atau pas lagi lihat rekap film yang mungkin bertemakan tentang perjalanan waktu atau time travel. Terus masalahnya, apa sih butterfly effect itu? Apakah ini adalah suatu efek yang ada di After Effects ataupun Premiere Pro? Enggak. Ini bukan plugin yang ada di software editing. Lalu apa butterfly effect itu? So, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Butterfly effect dicetuskan pada tahun 1962 oleh seorang profesor di MIT yang bernama Edward Norton Lawrence. Pada suatu hari, Lawrence yang merupakan ahli di bidang meteorologi mencetak hasil perhitungannya di atas sehelai kertas dengan 6 angka di belakang koma. Untuk mempercepat hasil pekerjaannya, ia membulatkan bilangan tersebut menjadi 0,506. Saat data diubah menjadi kurva, ia menemukan suatu hal yang mengejutkan. Kurva yang ia peroleh tidak sama dengan kurva sebelumnya. Kurva yang sebelumnya berhimpit lambat laun menyimpang dari seharusnya dan membentuk suatu pola yang unik, mirip bentuk sayap kupu-kupu. Dan pada tahun 1963, Lawrence menerbitkan studi teoritis efek ini dalam artikel terkenal yang berjudul Deterministic Non-Periodic Flow, yang artinya adalah aliran non-periodik yang menentukan. Berdasarkan artikel itu, kemudian ia mengatakan seorang meteorolog mendapati bahwa jika teori ini benar, maka satu kepakan sayap burung camar dapat mengubah jalannya cuaca untuk selamanya. Atas anjuran rekan-rekan sejawatnya, dalam kuliah-kuliah dan publikasi selanjutnya, Lawrence menggunakan contoh yang lebih puitis, yaitu memakai kupu-kupu. Menurut Lawrence, suatu kali ia tidak mempunyai judul untuk ceramahnya pada pertemuan ke-139 American Association for the Advancement of Science tahun 1972. Philip Merlis mengusulkan judul Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas? Apakah kepakan sayap kupu-kupu di Brazil menyulut angin ribut di Texas? Oke, mungkin beberapa dari kalian
masih agak sedikit bingung ya dengan apa yang gue katakan tadi. Tapi intinya gini, kalau kita lihat dari sisi lain, efek kupu-kupu ini memiliki arti bahwa perbuatan kecil dalam hidup kita bisa membawa suatu perubahan yang besar di kemudian hari. Setiap hal yang dilakukan oleh manusia pasti akan berdampak besar bagi sejarah di dunia. Meskipun hal tersebut sering dianggap remeh, seperti kita mengambil paku di jalan. Coba bayangkan, apa yang terjadi jika kita membiarkan paku tersebut tetap tergeletak di jalan? Mungkin akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, bencana besar karena ban mobil tersebut meletus dan menyebabkan kecelakaan yang besar. Ya, jadi intinya butterfly effect adalah suatu hal kecil yang akan berpengaruh besar kepada dunia. Dan contoh lain butterfly effect yang pernah terjadi di dunia adalah pembunuhan Franz Ferdinand yang menyebabkan Perang Dunia Pertama. Kita akan bahas di konten selanjutnya soal Franz Ferdinand tadi. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di sini. Dan terakhir dari gue, thanks for watching. Goodbye and stay chill. See you next time.